Salam, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa dengan saya Tony Sonda. Hari ini mari kita sejenak merenungkan kisah dari sebuah jemaat yang mungkin tidak begitu sering kita dengar, namun memiliki tempat yang sangat istimewa di hati Rasul Paulus, yaitu jemaat di Filipi. Tema pembahasan kita hari ini adalah jemaat yang dekat di hati Rasul Paulus. Di mana letak Filipi? Apa latar belakang kota Filipi? Dan mengapa Filipi penting bagi pekabaran Injil? Mari kita pelajari tentang kota Filipi. Filipi adalah sebuah kota terletak di Makedonia, wilayah utara Yunani kuno. Kota ini diperkuat dan dinamai oleh Raja Filipus II, ayah Alexander Agung, pada tahun 356 sebelum Masehi, menjadikannya pusat strategis secara geografis, militer, dan politik. Saat Romawi berkuasa, Filipi menjadi koloni Romawi, sehingga budaya, hukum, dan kehidupan sosialnya sangat dipengaruhi Roma. Namun, sebagai bagian dari Makedonia, unsur budaya Yunani tetap kuat, terutama dalam bahasa dan filsafat. Letaknya di jalur perdagangan Via Egnatia, menjadikan Filipi pusat pertemuan berbagai bangsa dan budaya. Selain pengaruh Romawi dan Yunani, komunitas Yahudi juga hadir meskipun kecil. Dengan latar sosial yang beragam ini, kota Filipi menjadi semacam miniatur dunia pada zamannya. Tempat di mana berbagai pandangan hidup, nilai-nilai, dan keyakinan bertemu. Dan di tengah konteks inilah Injil mulai diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan jemaat pertama di benua Eropa mulai tumbuh. Bagaimana jemaat Filipi dibangun? Jemaat Filipi didirikan oleh Rasul Paulus sekitar tahun 49 sampai 50 pada perjalanan misi keduanya, menjadikan Filipi kota pertama di Eropa yang menerima pemberitaan Injil secara terbuka. Meski komunitas Yahudi di sana kecil dan belum ada sinagog, Paulus memulai pelayanan di tempat ibadah di tepi sungai, di mana ia bertemu Lydia, pedagang kain ungu dari Tiatira. Lydia menjadi orang pertama yang percaya dan dibaptis, menandai lahirnya jemaat Filipi. Yang luar biasa, jemaat yang baru tumbuh ini sebagian besar terdiri dari orang-orang non-Yahudi, warga Romawi dan Yunani, yang merespon Injil dengan antusias. Mereka menjadi pendukung setia pelayanan Paulus, termasuk saat Paulus dipenjarakan, dengan mengirim bantuan melalui Epaphroditus. Namun, jemaat Filipi juga menghadapi tantangan seperti potensi perpecahan dan ajaran sesat. Karena itu, Paulus menulis surat pastoral yang meneguhkan iman dan mempererat kesatuan mereka. Kapan dan di mana surat Filipi ditulis Paulus? Surat kepada jemaat Filipi ditulis oleh Paulus dari penjara, kemungkinan besar di Roma sekitar tahun 60 sampai 62. Mengapa Paulus menulis surat ini? Paulus ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat Filipi, sekaligus menguatkan mereka di tengah tantangan, potensi perpecahan, kesombongan rohani, dan tekanan dari luar. Ini menekankan pentingnya kesatuan, kerendahan hati, dan teladan Kristus, serta sukacita yang melampaui situasi. Apa penekanan teologi Paulus dalam surat Filipi? Kalau kita cermati lebih dalam, ada 5 penekanan teologi penting dalam surat Filipi yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Filipi, yang bukan hanya relevan bagi jemaat Filipi saat itu, tetapi juga bagi gereja masa kini. Apa itu? Pertama, Kristologi.
Dalam Filipi pasal 2, Paulus menyajikan gambaran luar biasa tentang Kristus yang walaupun setara dengan Allah tidak mempertahankan haknya, melainkan mengosongkan dirinya menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Namun dalam ketaatannya itu, Kristus ditinggikan dan diberikan nama di atas segala nama. Ini bukan sekedar ajaran doktrinal, tetapi sebuah panggilan hidup bahwa kita sebagai pengikutnya dipanggil untuk meneladani kerendahan hati dan pengorbanan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Kedua, menekankan sukacita sebagai sikap rohani, bukan sebagai respon terhadap situasi yang menyenangkan. Berkali-kali ia menulis, bersukacitalah. Dan ironisnya, ia menulis itu dari dalam penjara. Sukacita yang diajarkan Paulus adalah sukacita dalam Tuhan, bukan dalam kenyamanan dunia. Ini adalah sukacita yang lahir dari relasi yang dalam dengan Kristus, bukan dari keberhasilan atau kelimpahan materi. Ketiga, seruan untuk hidup dalam kesatuan. Paulus melihat adanya potensi perpecahan di antara jemaat Filipi, sehingga ia mendorong mereka untuk sehati sepikir, saling mengasihi, dan mendahulukan kepentingan orang lain. Kesatuan bukan hanya soal harmoni sosial, tetapi merupakan buah dari kehidupan yang berakar dalam kasih dan kerendahan hati Kristus. Keempat, keselamatan adalah proses yang terus berlangsung. Dalam Filipi 2 ayat 12-13, ia mengingatkan jemaat untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan getar. Sebab Allah sendiri yang bekerja di dalam mereka. Ini menekankan keseimbangan antara tanggung jawab manusia dan karya anugerah Allah dalam pertumbuhan rohani. Akhirnya, Paulus juga berbicara tentang identitas orang percaya sebagai warga kerajaan Allah. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Artinya, kita dipanggil untuk hidup dengan nilai-nilai surgawi di tengah dunia yang tidak selalu sejalan dengan kebenaran Allah. Jemaat Filipi walaupun hidup dalam lingkungan yang plural dan penuh tekanan, diajak untuk tetap berpegang pada nilai-nilai Kristus. Semua ini menunjukkan bahwa teologi Paulus surat Filipi adalah teologi yang sangat inklusif, aplikatif, dan berakar dalam Kristus. Ia mengajak jemaat untuk melihat hidup dari perspektif Kristus yang merendahkan diri, yang menderita, akhirnya ditinggikan, dan yang kini menjadi sumber sukacita sejati. Akhirnya, saudara-saudara terkasih, kita dapat menyimpulkan bahwa surat kepada jemaat Filipi ada surat kasih, sukacita, dan kekuatan. Surat ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan dalam penjara. Kepada jemaat yang penuh kasih dan setia di tengah dunia yang kompleks secara budaya dan sosial. Dan dari surat ini kita belajar bahwa sukacita sejati, kesatuan yang mendalam, dan hidup yang meneladani Kristus tetap mungkin, bahkan di tengah penderitaan. Kiranya hari ini kita pun disegarkan oleh pesan dari surat Filipi. Kita diajak untuk memandang hidup bukan dari kacamata dunia, tetapi dari perspektif Kristus, anak Allah yang merendahkan diri, yang mati bagi kita, dan yang kini memerintah dalam kemuliaannya. Mari kita hidup dalam sukacita yang tak tergoyahkan, dalam kasih-Nya yang nyata, dan dalam iman yang teguh kepada Allah Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.